Halo guys, berikut ini ada video Habib ceramah. Begini kira-kira isinya. Doa di kota Tarim itu akan dikabulkan oleh Allah walaupun doanya di kamar mandi. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita tonton videonya. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Anda dan Jepang adalah menjajah karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Taufik, betul. Saya setuju banget dengan pernyataan Anda. Belanda dan Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Terus bagaimana dengan para habaib yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia dari Hadramaut Yaman? Untuk siapa itu para habaib, para orang-orang Yaman datang ke Indonesia untuk kerja kepada siapa dan siapa yang mendatangkannya? Para orang-orang Hadramaut Yaman didatangkan oleh Belanda, bekerja kepada Belanda. Ya sama saja untuk menjajah Indonesia, kan gitu. Jadi Anda nggak usah banyak memframing kata-kata, semuanya itu basi. Ibarat nasi yang sudah bau nggak kemakan, udah. Jadi apapun pernyataan Anda, wahai habaib dari Ba'alwi, tidak usah banyak komentar. Yang jelas, tunjukkan nasab kalian secara ilmiah dengan kitab-kitab yang sejaman dan lakukan tes DNA. Bantah itu tesisnya Kiai Imad dengan cara ilmiah dan lakukan tes DNA. Jadi nggak usah banyak komentar, ya, nggak usah banyak komentar. Kurafat ini dan itu. Kalian bilang harusnya masalah nasab ini harus segera diselesaikan. Tidak akan pernah selesai sampai yaumil kiamah. Tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena kalian masih berbicara nasab terus. Kalian tidak pernah berhenti berceramah di atas panggung dengan mengunggulkan nasab leluhur kalian. Jadi tidak akan pernah berhenti. Ya, kalian menjajah kami dengan khurafat dan kami pun akan melawan kalian dengan data-data yang akurat. Kami tidak banyak bertanya kepada kalian. Kalau memang kalian adalah seorang cucu Nabi, harusnya kalian tidak pernah takut kepada siapapun dan tidak pernah takut tantangan. Ya kan? Nih, saya kasih tahu kepada kalian wahai para habaib. Silahkan Anda mengaku apapun, termasuk Anda mengaku cucu Nabi. Akan tetapi buktikan, benarkah ada kitab dan sejaman dari kitab 4, 5, 6, 7 dan 8 sampai 9? Adakah kalian tertulis di situ? Jawab tesisnya Kiai Imad dengan secara ilmiah. Dan tes DNA itu penting bagi kalian. Karena kalian yang selalu mengaku cucu Nabi. Makanya saya menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang bagi siapapun yang mengaku-ngaku cucu Nabi Allah Muhammad SAW harus mempunyai data-data yang akurat dan dilengkapi oleh tes DNA. Harus itu, wajib hukumnya. Karena kalau tidak seperti itu, maka banyak orang-orang sesat mengaku-ngaku cucu Nabi, terus mempergunakan ucapannya itu untuk menipu orang, untuk menipu umat. Seperti mereka, kaum Bani Ba'alwi sudah ketahuan busuknya. Akan tetapi sayang, sungguh sangat disayangkan. Aparat yang berwenang, yang diberi amanah oleh rakyat,
untuk menjaga negeri ini, untuk menjaga bangsa ini, untuk menegakkan hukum. Akan tetapi sayang sekali, sampai detik ini dari MUI, dari NU, tidak ada yang membantah khurafat-khurafatnya para Bani Ba'alwi. Kenapa? Saya tanya kenapa? Kenapa? Saya cuma bisa mengacungi jempol kepada ormas lembaga Muhammadiyah. Muhammadiyah ialah jempolan. Lembaga Muhammadiyah tidak pernah mengizinkan habaib dari Bani Ba'alwi untuk ceramah di panggung. Yang memang sudah ketahuan. Bila habaib itu berceramah di atas panggung, maka dia hanya meninggikan leluhurnya, tidak pernah meninggikan pejuang-pejuang Indonesia. Jangankan pejuang-pejuang Indonesia, para habaib dari Ba'alwi tidak pernah meninggikan Rasulullah Muhammad SAW perjuangannya. Satu, kedua, tidak pernah meninggikan atau mengagung-agungkan perjuangan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang ia tinggikan hanya leluhurnya saja. Apa kalian tidak sadar, wahai MUI? Harusnya bapak-bapak yang terhormat yang di lembaga MUI, bila ada khurafat-khurafat sesat, harus segera ditanggapi agar khurafat itu tidak menyebar kemana-mana. Kan gitu. Tapi malah didiamkan. Sungguh sangat disayangkan. Mohon maaf kalau bahasa saya ini atau video saya ini menyinggung kalian juga, atau melebar kemana-mana. Kenapa? Karena kalau tidak dibegitukan, kalian tidak mungkin mendengar masyarakat berbicara. Kami sudah resah dengan khurafat-khurafatnya para Ba'alwi tersebut. Kalau mau diceritakan semua, waduh, kayaknya RAM yang 8 pun tidak mungkin kuat untuk menampung ceramahnya khurafat si habaib dari Bani Ba'alwi tersebut. Ya, meskipun RAM-nya 8 GB, itu nggak akan kuat mungkin menampung video itu. Jadi video saya saat ini sebagai teguran pada kalian semua, wahai para lembaga-lembaga yang diberi kepercayaan oleh masyarakat, yang diberi kepercayaan oleh pemerintah, lawan para khurafat-khurafatnya, para habaib dari Bani Ba'alwi tersebut. Harus dilawan. Kalau memang kalian cinta bangsa dan negara, lawan. Mereka adalah menjajah kita dengan berkedok agama. Mereka menyerang kita menggunakan media sosial. Maka itu, kita pun, wahai rakyat bangsa Indonesia, gunakan media sosial untuk yang positif, untuk menyerang atau untuk melawan mereka yang ingin merusak bangsa dan negara lewat media sosial. Hati-hati, media sosial ini sungguh sangat berbahaya. Bila dibiarkan, cerita-cerita buruk, khurafat-khurafat seperti habaib dari Bani Ba'alwi tersebut akan menyebar luas dan terdengar oleh masyarakat awam. Maka itulah celakanya kita sebagai rakyat Indonesia yang mendiamkan cerita-cerita khurafatnya para habaib dari Bani Ba'alwi. Maka dari itu, yuk lawan. Bagi siapapun yang ingin merusak dan mengganggu tatanan ketentraman Republik Indonesia, lawan. Kita pakai media sosial untuk menumbangkan mereka. Kita jaga Republik ini. Kita jaga. Perjuangan kita berbeda dengan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita pendahulu. Berbeda dengan para kakek moyang kita terdahulu. Berbeda, perjuangan kita berbeda. Mereka berjuang dengan senjata, bambu runcing, golok, pisau atau segala macam. Tapi kita dengan media sosial. Maka dari itu, lawan. Jangan dibiarkan. Karena media sosial ini adalah, buat saya, adalah bom waktu atau senjata pemusnah massal. Inilah media sosial. Saya anggap media sosial ini adalah senjata pemusnah massal. Maka dari itu, lawan. Jangan biarkan. Bila ada oknum-oknum yang membuat resah, yang menyinggung Republik Indonesia,
yang mengganggu NKRI, maka kita harus lawan. Tergantung mereka memakai senjata apa. Kalau mereka memakai senjata media sosial, kita pakai juga media sosial. Seperti itu. Bila mereka memakai senjata canggih, kita punya TNI dan Polri serta pemerintah. Mereka lah yang akan mengatasi. Tapi kalau media sosial, kita semua bisa pakai. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah sekalipun, kita bisa pakai. Dan lawan mereka. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, siap-siap saja Republik Indonesia tidak akan terjaga. Jadi saya minta kepada kalian, wahai rakyat Indonesia, pergunakan media sosial untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari khurafat-khurafat Bani Balwi yang